Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas kali ini adalah sejarah tentang Mbah Guryang, suatu tokoh besar yang dicari-cari oleh penguasa Sumedang Larang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 Masehi. Tempat tinggal Mbah Guryang ini terletak di suatu tempat yang disebut dengan Gunung Haryang sekarang, yang ada di Desa Haryang, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang, yang waktu itu masih hutan belantara. Tentang Mbah Guryang ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai Patih Pajajaran. Kisah tentang Mbah Guryang ini yang menjadi latar belakang berdirinya beberapa perkampungan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Sumedang, yaitu perkampungan di beberapa tempat yang ada di Kecamatan Conggeang, Buah II, dan Paseh. Khususnya perkampungan yang ada di Haryang, Malanang di Buah II, Conggeang, Narimbang, dan beberapa tempat lain seperti Ciliang, Citunggul, Citales, Haryang Tongoh, Tonyong, dan beberapa tempat di mata air Sungai Cimamut. Dikisahkan ketika ada laporan di sebelah utara Cimalaka ada seorang tokoh yang dicari-cari, maka kemudian penguasa Sumedang Larang waktu itu memerintahkan suatu pasukan untuk menyelidiki keberadaan tokoh tersebut dan membawanya ke ibu kota Sumedang. Karena letaknya tidak diketahui, maka kemudian sang pangeran atau penguasa Sumedang waktu itu memerintahkan pasukan khusus untuk menyelidikinya berangkat dari suatu tempat yang disebut Narimbang sekarang, yang waktu itu mungkin masih belantara. Sumber kisah ini berdasarkan kisah yang diceritakan oleh Abah Olin, seorang tokoh yang berasal dari Kampung Curug, Desa Haryang. Abah Olin menceritakan bahwa proses keberangkatan dari perburuan atau moro tersebut dimulai dari suatu tempat yang disebut dengan Narimbang sekarang. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa berangkatnya dari yang berkaitan dengan suatu tempat yang disebut Narimbang sekarang ini, yang waktu itu mungkin juga masih hutan belantara. Tentu hal ini bukan suatu kebetulan, tetapi pasti ada peristiwa yang melatar belakanginya. Jadi tidak ujuk-ujuk, pasti ada sebabnya. Dan untuk menerangkan hal ini, kita harus berbicara dulu tentang sejarah Tatar Sunda waktu itu, terutama yang berkaitan dengan Sumedang pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 Masehi. Dalam naskah Carita Parahyangan dikatakan, ketika kerajaan Pajajaran dikuasai oleh Prabu Surawisesa yang berkuasa dari tahun 1521 hingga 1535, dalam berkuasa selama 14 tahun terjadi 15 peperangan melawan aliansi Demak Cirebon, dan salah satu peperangannya terjadi di Medang Kahyangan, nama Sumedang waktu itu. Dan pada tahun 1530 Masehi, Sumedang Larang telah diangkat raja baru yang beragama Islam, yaitu Pangeran Kusumah-Dinata I yang bergelar Pangeran Santri. Karena Sumedang sudah terislamkan, karena itu mendapat serangan dari Pajajaran yang berasal dari pasukan Panjalu. Hal ini sesuai dengan kisah yang sering diceritakan di Panjalu dan juga Sumedang. Dalam kisah di Panjalu, serangan ke Sumedang itu di bawah pimpinan Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II dan dapat menguasai Cimalaka itu dalam waktu yang lama. Dan dalam sejarah yang diceritakan oleh masyarakat Sumedang, bahwa Cimalaka itu baru dapat dibebaskan oleh anak dari Pangeran Santri yang bernama Rangga Haji, yang merupakan adik dari Prabu Gesan Ulun. Dikatakan bahwa Rangga Haji yang mengalahkan pasukan Panjalu yang dipimpin oleh Arya Kuda Panjalu yang menyingkir di sekitar Narimbang.
yang waktu itu mungkin masih hutan belantara. Jadi terdapat perbedaan nama tokoh yang dikisahkan dari Sumedang dan yang dikisahkan dari Panjalu. Dari kisah yang berasal dari masyarakat Sumedang ini seolah menyambung dengan yang diungkapkan oleh cerita dari Abah Olin tentang mengapa kisah pencarian dari Mbah Guryang berawal dari Narimbang ini. Dikisahkan bahwa penguasa Sumedang waktu itu memerintahkan pasukan khusus untuk menyelidiki keberadaan Mbah Guryang ini. Di antara yang diutus tersebut antara lain yang pertama Raden Wangsawijaya atau pendiri Haryang, yang kedua Buyut Narimbang atau mungkin sama dengan Raden Sajagati, yang ketiga Buyut Conggeang, yang keempat Buyut Malanang atau mungkin nama lain dari Raden Agus Salam, pendiri dari kampung Malanang yang merupakan cikal bakal dari perkampungan di Buah Dua sekarang, dan lainnya seperti Uyut Kerang, pendiri perkampungan Ciliang, Citales, Citunggul dan sekitarnya, Buyut Den, pendiri Haryang Tongoh, Uyut Mananggei, pendiri kampung Tonjong, Raden Gadung di mana bertempat tinggal di Gunung Gelis, Kamal, Buyut Dipa Santana tinggal di Ruruku, Ki Sudajaya tinggal di daerah Cigarugak, Buyut Aring, Singasaraya, Dipa Manggala, atau mungkin juga tokoh yang disebut dalam sejarah Haryang yang ditulis oleh Bapak Kusona, yaitu Buyut Dipa Santrenan, Layung Kamendung, Wirajenggala dan lainnya. Karena tahap penyelidikan supaya tidak dicurigai, maka sang pangeran atau penguasa Sumedang waktu itu untuk sekalian berburu lembu atau banteng. Tetapi menurut Abah Olin dikatakan berburu lembu, bukan banteng atau sapi. Lembu adalah nama lain dari banteng atau sapi hutan. Tetapi jika merujuk kepada sejarah Panjalu bahwa yang menyerang Sumedang waktu itu adalah Prabu Lembu Sempulur II. Jadi seolah ada korelasi antara yang diungkapkan oleh Abah Olin dengan kisah dari Panjalu. Maka berangkatlah pasukan untuk penyelidikan Mbah Guryang dari Sumedang ke suatu tempat yang disebut Narimbang sekarang, yang waktu itu mungkin masih hutan belantara. Tentang siapa pemimpinnya dalam rombongan ini tidak disebutkan oleh Abah Olin, tetapi kemungkinan adalah Wangsawijaya karena ia merupakan menantu dari Pangeran Raga Gede, Bupati Sumedang kedua. Di Narimbang ini mereka kemudian berdiskusi, mempertimbangkan atau menimbang-nimbang ke arah mana mereka akan melanjutkan perjalanan. Karena itu tempat ini kemudian dikenal dengan Narimbang, dan salah satu di antara mereka berkata bahwa sangat bagus tempat ini untuk perkampungan, dan yang berkata demikian adalah Buyut Narimbang. Karena itu setelah misi selesai, Buyut Narimbang ini kemudian membangun perkampungan di daerah ini. Setelah menimbang-nimbang kemudian diputuskan untuk menuruni suatu tempat yang mempunyai kontur tanah yang menurun tetapi landai, yang dalam bahasa Sunda disebut cungging. Dan ketika melewati daerah ini, salah seorang dari rombongan berkata bahwa daerah ini sangat baik untuk perkampungan, dan yang berkata demikian adalah yang disebut dengan Buyut Conggeang sekarang, di mana setelah selesai misi ia kemudian membangun perkampungan di Conggeang ini yang awalnya berasal dari kata cungging. Rombongan tersebut kemudian melewati yang disebut daerah Buah Dua sekarang, dan salah seorang berkata bahwa daerah ini sangat bagus untuk perkampungan, dan orang yang berkata demikian adalah yang disebut dengan Buyut Malandang sekarang. Tetapi arti Malandang sendiri berarti pembagi yang adil,
yang nanti kisahnya berkaitan dengan pembagian dari daging yang tertangkap di daerah Haryang sekarang. Pasukan itu terus kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di mata air Cimamut atau sering disebut dengan nama Ciembutan. Di sini ia kemudian berhenti, menenangkan pikiran dan mengingat-ingat kemana akan melanjutkan perjalanan. Karena itu kemudian mata air ini disebut juga dengan mata air Ciembutan. Dan sungainya kemudian disebut dengan Sungai Cimamut yang berasal dari kata ngemut-ngemut atau mengingat-ingat. Tidak jauh dari mata air Sungai Cimamut ini ada namanya suatu daerah yang disebut Pangkalan. Kemungkinan juga ada hubungannya dengan tempat di mana ia berpangkal atau bermarkas. Setelah ngemut-ngemut, akhirnya diputuskan untuk menelusuri Sungai Cimamut ke arah hilir. Karena itu kemungkinan Buyut Enden ketika menelusuri Sungai Cimamut, pendiri dari Haryang Tongoh tertarik pada daerah ini, sehingga kemudian Buyut Enden mendirikan perkampungan di sekitar Haryang Tongoh sekarang. Hal ini juga dilakukan oleh Buyut Mananggei yang tertarik pada daerah Tonjong sekarang yang dekat dengan aliran sungai Cimamut. Dan ketika melewati daerah Tonjong sekarang atau daerah Haryang sekarang, ada saluran air atau selokan yang dibuat oleh manusia ke suatu tempat yang disebut dengan Gunung Haryang sekarang. Rombongan pasukan itu sangat berbahagia karena yang mereka cari tempatnya sudah ia dapatkan, sehingga ia kemudian menelusuri saluran tersebut. Dan dari kejauhan terlihat seorang laki-laki yang sedang bertani, yang waktu itu sedang tidak pakai baju. Karena itu Mbah Guryang kemudian menyetopnya supaya menunggu untuk berganti pakaian. Dan setelah berhadap-hadapan, Mbah Guryang kemudian bertanya kepada mereka, apa gerangan maksud tuan-tuan untuk datang ke sini? Mbah Guryang sebenarnya udah mengetahui maksud dari mereka, tetapi dengan santainya Mbah Guryang bertanya. Salah seorang dari mereka berkata bahwa tujuannya ke sini untuk berburu, dan hingga sampai sini belum ada lembu atau banteng yang mereka dapat. Mendengar tersebut kemudian Mbah Guryang menunjukkan lokasi banteng berada, yaitu di sekitar pohon kiara, di mana banteng itu sedang menggosok-gosokkan badannya di pohon kiara. Para bangsawan yang ada dalam rombongan tersebut sangat terkesan oleh Mbah Guryang ini. Di samping sorot matanya yang begitu tajam, berpengetahuan luas, dan juga berwibawa. Hal ini menunjukkan bahwa ia dulunya merupakan salah seorang dari bangsawan yang terkenal. Dan ketika rombongan tersebut sampai pada lokasi yang ditunjukkan oleh Mbah Guryang, mereka dapati banteng dan kemudian mereka memburunya dan kemudian didapat, sehingga kemudian banteng itu dicacah untuk dibagi-bagikan kepada rombongan tersebut. Karena ada yang tidak kebagian, sehingga kemudian daging itu menghilang. Karena itu rombongan kemudian meminta tolong kepada Mbah Guryang, dan Mbah Guryang menunjuk seseorang untuk membagi daging tersebut. Dan karena orang tersebut bisa membagi secara adil, maka ia kemudian dikenal dengan Malanang, yang artinya pembagi yang adil. Dan sejak itu ia dikenal dengan Malanang. Dan setelah misi ini berhasil, kemudian Buyut Malanang ini mendirikan perkampungan di Malanang, yaitu suatu daerah yang ada di Buah Dua dan menjadi cikal bakal dari perkampungan yang ada di Buah Dua. Sedangkan Wangsa Wijaya sangat tertarik terhadap lokasi yang sekarang disebut Haryang ini,
Karena itu setelah misi selesai ia kembali lagi ke Haryang untuk mendirikan perkampungan di sini. Dan Buyut Kerang pada awalnya ia menjadi penjaga perbatasan di Tatanyakan Kadan. Ia kemudian mendirikan perkampungan yang menjadi cikal bakal dari perkampungan di Ciliang, Citales, Citungul, dan lainnya. Dan Buyut Gadung kemudian mendirikan perkampungan di sekitar Gunung Gelis atau daerah Kamal sekarang dan lainnya. Dan setelah hasil buruan didapat, kemudian Wangsa Wijaya mengajak Mbah Guryang untuk dibawa ke Sumedang. Tetapi Mbah Guryang menolaknya. Kata Mbah Guryang, nanti pasti ada utusan dari Sumedang untuk membawanya ke ibu kota Sumedang. Karena itu kemudian Wangsa Wijaya dan rombongan kembali ke ibu kota Sumedang untuk melaporkan tentang keberadaan Mbah Guryang. Karena itu kemudian pangeran di Sumedang atau penguasa Sumedang waktu itu mengirim pasukan untuk menjemput Mbah Guryang tersebut, yang berbeda dengan pasukan pertama. Karena Mbah Guryang sudah mengetahui tentang kedatangan pasukan yang kedua, maka ia kemudian dibawa oleh pasukan tersebut dalam keadaan tangan terborgol atau diikat. Pasukan yang kedua ini tidak melewati Narimbang, tetapi melewati Tanjung Kerta yang kemungkinan sudah ada sebelum daerah Haryang didirikan. Karena melewati Tanjung Kerta, sehingga waktu itu harus menyeberang suatu sungai yang berbatu, meskipun kecil tetapi sulit untuk diseberangi. Karena keadaan terikat, Mbah Guryang berkata bahwa sungai itu garokgek atau sulit diseberangi. Karena itu kemudian sekarang sungai itu dikenal dengan nama Sungai Cigarugak. Dan Mbah Guryang ini kemudian bisa meloloskan diri di Sungai Cigarugak ini dan kembali ke Gunung Haryang. Karena dicari kemana-mana tidak ada, para penjemput Mbah Guryang itu sangat panik. Dan waktu itu ia melihat anjing, sehingga kemudian ia membunuh anjing tersebut sebagai bukti eksekusi bahwa Mbah Guryang berusaha untuk melarikan diri. Tentang sejarah lengkap dari Mbah Guryang ini dan tokoh lainnya serta kapan peristiwa ini terjadi akan diungkapkan pada episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.